lalu di icon kecil ini ya, kalian klik aja, lalu kemudian di bagian margin, menu di margin di sini ya, ada top berarti untuk men-setting margin bagian atas, bottom untuk margin bagian bawah, left kiri, right kanan gitu ya. Itu men-setting marginnya, jaraknya antara tulisan kalian dengan tepi kertas itu berapa senti mau dikasih batas berapa senti di situ ya, tergantung dari format penulisan di tempat kalian bekerja nantinya. Banyak kalau nanti itu kalian buat laporan akhir, berarti kan ada kriterianya kan ya, ada aturannya kan ya, margin atasnya berapa, margin bawahnya berapa, kiri kanannya berapa di situ ya. Nah, itu yang namanya margin. Untuk orientasinya kertasnya kalian itu mau di potret atau di landscape, tinggal pilih salah satunya di sini ya. Kita lanjut, bisa diikuti sampai di sini? Ya, Bapak. Oke. Kemudian orientasi halaman sudah, header dan footer ya. Sekarang kita akan belajar membuat header dan footer. Kalian pernah nggak buka buku di bagian bawahnya ya? Di bagian bawahnya di sini itu tertulis kalimat apa di situ ya. Terus di halaman berikutnya sama terus-terusan seperti itu ya. Nah, ini yang namanya header. Ini namanya footer. Kalau di bawah footer ya. Kalau di bawah namanya footer. Kalau di atas namanya adalah header. Header itu tulisan yang ada di bagian margin kertasnya. Jadi dia ada di dalam margin kertasnya. Dan kalau seumpamanya header ke halaman berikutnya, header itu tetap nempel di situ ya. Kalau sudah di halaman pertama itu sudah ada headernya, halaman kedua itu sudah ada headernya juga pasti ya. Tapi bisa disetting headernya berbeda-beda ya. Gimana caranya nanti akan kita pelajari ya. Oke, sudah di situ. Untuk menambahkan header tinggal ke, mungkin beda ya antara tampilan office-nya saya dengan yang punyanya kalian. Kalau kalian pakai yang 2019 agak beda tata letaknya. Tinggal kalian menyesuaikan saja ya. Nah, contoh di sini ada header, footer, dan page number ya di bagian menu insert. Lalu kemudian ada menu header and footer. Nah, untuk mengaktifkan ini kalian sebenarnya bisa klik 2 kali saja di bagian marginnya di sini ya. Jadi kalau kalian itu kursornya di bagian kertasnya di sini, kan ini klip di sini kan ya, berarti kursornya ukuran margin. Ini marginnya berarti. Ini marginnya. Berarti kalian hanya bisa ngetik di bagian ini. Bawah. Jadi cukup klik 2 kali di bagian marginnya di sini untuk mengaktifkan fitur header sama footer. Atau pakai ini saja juga boleh. Pakai ini juga boleh. Oke. Kita aja. Nah, contoh di sini saya klik 2 kali di bagian marginnya untuk mengaktifkan header. Mau diisi apa headernya? Contoh judul buku di situ ya. Terus di bagian footernya ada kata-kata hari ini, kata-kata hari ini. Headernya kelihatan ya.
header sama footernya kelihatan. Lalu kemudian saya klik dua, ketiga, nah header footernya otomatis ada ya. Oke, silakan kalau mau praktek dulu, dicoba dulu membuat header dan footer. Ini mungkin ini pengetahuan yang baru bagi kalian. Ada yang baru, mungkin ada yang sudah tahu. Sudah tahu kalau saya pakai header sama footer itu. Nah, coba dulu sekarang. Wes, Pak. Wes, Pak. Wes. Baik, gimana? Sudah berhasil semuanya mencoba? Sudah. Oke, Bapak. Bapak. Oke, sekarang sekarang ini yang perlu kalian simak baik-baik ya. Cara membuat nomor halaman. Susah iki. Perhatikan, untuk membuat nomor halaman itu caranya cukup mudah ya. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, tinggal kita header and footer tadi di situ. Insert, lalu kemudian pilih page number di sini ya. Untuk nomor halamannya kalian mau letakkan di mana? Ada di bagian atas atau di bagian bawah? Di bagian atas mau ditaruh di sebelah kiri, tengah, atau kanan. Begitu juga yang di bawah, pilihannya ada yang sebelah kiri, tengah, kanan juga di situ ya. Nah, tinggal dipilih salah satunya di situ. Contoh di sini saya pilih yang di bagian bawah sebelah kanan. Macam-macamnya bebas ya, mau pilih yang plain number 3 atau menggunakan page X di situ atau menggunakan page H of Y di situ ya, atau menggunakan plain number atau large di situ, bebas terserah kalian. Contoh saya pilih yang ini. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini ya, mungkin layarnya kecil ya.
nggak apa-apa kalau diperbesar nanti nggak kelihatan ya. Oke, ya lumayan. Oke. Jadi di sini page 1, page 2, page 3. Oke. Urut sudah ya, page 1, page 2, page 3. Nah, sekarang tantangannya adalah saya aturan di buku pedoman itu kalau mau membuat nomor halaman di buku pedoman, ini saya hapus dulu ya nomor halamannya ya. Saya hapus dulu nomor halamannya. Aturan penulisan di pedoman penulisan tugas akhir nanti, atau nanti kalian di instansi-instansi tempat kalian bekerja, biasanya ada aturannya sendiri-sendiri ya. Nah, contoh ini bab 1 ya. Astagfirullah. Bab 1. Nah, yang halaman kedua, ini halaman kedua, ini halaman ketiga, ini halaman pertama ya. Halaman bab 1, halaman bab ya, itu ada di tengah bawah biasanya. Halaman 1 ada di tengah bawah di sini. Ya. Halaman berikutnya, nomor halamannya, sebentar saya warnakan beda aja supaya bisa bedakan sama kalian ya. Jadi nomor halamannya itu ada di bawah. Kemudian halaman berikutnya yang masih isinya bab 1 di situ ya. Halaman berikutnya, halaman kedua berarti kan ya, di pojok kanan atas. Lalu kemudian berikutnya adalah di pojok kanan atas lagi. Lalu ke bab kedua nanti di halaman berikutnya, bab kedua ya. Bab kedua itu balik lagi karena halaman bab, maka ini kan lanjutannya halaman keempat ya. Berarti halaman keempat itu tuh di tengah juga nanti, di tengah bawah juga. Lalu kemudian halaman kelima, halaman ke-6 di sini. Nah, ini yang perlu kalian cermati ya, cara membuat nomor halaman tersebut. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai? Baik, tidak ada. Kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu ya, halaman bab 1 di sini. Nah, kalau tadi kita memberikan nomor halaman dengan cara insert page number, lalu pilih yang bagian bawah tengah di sini, maka nomor halamannya ada di tengah semua, ada di tengah bawah semuanya ya. Gimana caranya Pak supaya yang ini halaman kedua ini nggak sama dengan di halaman pertama? Oke, caranya adalah tetapkan kursornya kalian di sini ya. Oke, tetapkan kursornya kalian. Contoh di tulisan kalimat terakhir di sini ya. Ada tulisan kalimat terakhir. Nah, tetapkan kursornya di bagian terakhir di sini. Lalu kemudian kalian pilih menu layout, kemudian bricks, kemudian next page. Oke ya, saya ulangi. Jadi kursornya kalian letakkan di bawah sini di kalimat terakhir. Lalu kemudian atau di paragraf alinea untuk halaman berikutnya di situ ya. Ya, lebih mudahnya di paragraf terakhir di sini. Lalu kemudian pilih menu layout, brick, lalu pilih next page ya. Brick, next page. Kemungkinan nanti ada yang
yang office-nya itu next page-nya di situ tidak aktif atau warnanya abu-abu, tidak bisa diklik Pak. Ini kenapa Pak? Nah itu karena lisensinya belum dibayar ya. Nah saran saya mending pakai yang gratis, yaitu WPS. Silahkan kalian download WPS lalu kalian install di situ. Kalau kalian pakai Microsoft Office ya mau nggak mau harus bayar lisensinya ya. Oke, jadi layout, bricks, lalu next page. Oke, nggak ada perubahan di sini, nggak terasa perubahannya ya. Tapi bisa terlihat perubahannya ketika kalian aktifkan fitur header and footer. Nah, di sini perubahannya kelihatan. Jadi di sini header section 1, yang di sini header section 2. Itu juga dengan footer section 1. Ini footer section 2. Jadi dipisah di situ ya. Dijadikan beberapa section di situ. Oke. Halaman berikutnya menjadi di section 2. Halaman berikutnya lagi di sini juga sama menjadi section 2 di sini. Oke, sekarang caranya adalah untuk merubah. Sudah ya, bisa diikuti sampai di sini ya. Bisa Pak, Nanti bisa. perubahannya ada section 1 sama section 2 Pak. Ya, gitu aja. Bisa diikuti sampai di sini. Bisa deh, Cak. Bisa ya? Oke, bisa. Baik. Kita lanjut untuk memberikan nomor halaman yang di bagian sini. Nah, karena kita sudah mengaktifkan fitur header and footer, maka di bagian perhatikan di bagian ini ya, bagian ini sama di bagian perhatikan di bagian ini juga ya, perhatikan bagian ini, perhatikan tulisan link to previews ya. Nah kalau link to previewsnya aktif berarti header and footernya section 2 itu ngelink ke section 1. Kalau section 1 di sini dilakukan perubahan, maka otomatis section 2 juga ikut berubah. Ya. Itu juga dengan di bagian footer ya. Footer nanti dicek link to previewsnya aktif apa enggak. Kalau seumpamanya aktif berarti footernya itu ikut section sebelumnya. Jadi kalau seumpamanya kita edit di section 2, maka section 1 juga ikut berubah nanti. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, khusus di section 2, di bagian section 2 saja ya, di sini itu link to previewsnya dinonaktifkan. Ya. Dinonaktifkan. Baik dari header sama footernya juga ya, yang di bawah ini sama-sama dinonaktifkan link to previewsnya. Oke, sudah tidak aktif. Dan kalau seumpamanya saya melakukan perubahan di sini, judul buku menjadi buku saja. Kemudian header footer. Nah, yang berubah di section 2 saja ya. Yang berubah di section 2 saja. Sementara di section 1 masih tetap sama. Kemudian begitu juga dengan yang ada di sini. Contoh di sini kan nomor halamannya sekarang itu harusnya ada di bagian atas kan ya. Ini kan nomor halaman page number masih di bagian bawah. Nah ini kalian hapus dulu page numbernya untuk section 2 dengan cara mengklik tombol page number di sini, remove page number. Aktifkan dulu ya kursornya di bagian section 2 di sini ya. Aktifkan dulu di sini di bagian footer section 2. Lalu pilih page number, remove page number. Oke, setelah kalian close, maka hilang di sini untuk nomor 2 di bagian section 2. Begitu juga dengan di bagian
halaman berikutnya, halaman ketiga ya. Tapi kan masih masuk ke dalam section kedua ya. Nah, setelah itu baru kalian tambahkan lagi layout di sini, insert page number, pilih yang bagian atas sebelah kanan. Nah, otomatis nomor halamannya ada di bagian atas sekarang. 2, 3. Gampang kan? Nah, agar supaya nomornya itu berurut ya, maksudnya 1 langsung 2 di situ ya. Di bagian format page number di sini pilihannya adalah continuous from previous section. Continuous from previous section. Oke, silakan kalian coba.